Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Desatria. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang industri inovasi infrastruktur. Pembangunan berkelanjutan industri inovasi dan infrastruktur merupakan upaya yang dilakukan pemerintah suatu negara untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu perkembangan inovasi. Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan mengandung arti sudah tercapainya keadilan sosial dari generasi ke generasi. Dilihat dari pengertian lainnya, pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem. Pada proses pelaksanaannya, pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya, agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak terjaga akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang atau bahkan akan hilang. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan saat ini tanpa perlu merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, konsep ini merupakan strategi pembangunan yang memberikan batasan pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah dan sumber daya yang ada di dalamnya. Ambang batas ini tidak absolut atau mutlak, tetapi merupakan batas yang luas, fleksibel, yang bergantung pada teknologi dan sosial ekonomi tentang pemanfaatan sumber daya alam serta kemampuan biosfer dalam menerima akibat yang ditimbulkan dari kegiatan manusia. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan adalah semacam strategi dalam pemanfaatan ekosistem alamiah dengan cara tertentu sehingga kapasitas fungsionalnya tidak rusak untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia. Pembangunan berkelanjutan memiliki 3 tujuan utama, yaitu ekonomi viable, pembangunan ekonomi yang dinamis, socially, politically acceptable, dan culturally sensitive, pembangunan yang secara sosial, politik dapat diterima serta peka terhadap aspek-aspek budaya. Dan yang ketiga, environmental friendly, ramah lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan untuk mencegah atau mengurangi dampak pemekaran kota yang tidak terstruktur, sehingga kota menjadi tidak efisien dan efektif dalam melayani kehidupan di dalamnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain konsep pembangunan berkelanjutan juga berpegang teguh kepada beberapa prinsip tertentu. Berikut adalah 5 prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, equality, pemerataan. Pemerataan atau equality merupakan target utama dari pembangunan berkelanjutan karena diharapkan dapat menghasilkan senjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Selain itu, dengan berpegang pada prinsip pemerataan, semua anggota masyarakat mendapatkan kesempatan yang seimbang. Yang kedua, ekonomi. Prinsip pembangunan berkelanjutan dari sisi ekonomi memberikan fokus lebih pada peningkatan keterampilan pekerja yang meningkatkan daya saing. Meningkatnya daya saing dalam mendapatkan pekerjaan layak dan mendapat yang lebih baik menimbulkan peningkatan kerja infrastruktur dasar seperti properti, sistem air, dan sejenisnya, serta pada infrastruktur informasi. Ketiga, energi. Maka energi harus dilakukan secara hemat untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk menghemat energi, yaitu menggunakan energi yang dapat diperbarui secara optimal, menghemat penggunaan sumber-sumber energi yang tersedia, memprioritaskan pembangunan transportasi massal. Yang keempat, ekologi. Ekologi atau lingkungan harus dilestarikan selama melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan maksimal. Maka kita dapat melakukan hal-hal seperti yang dapat menggunakan lahan campuran, memastikan tetap ada ruang terbuka hijau, dan membuat sistem yang dapat membuat transportasi dan bangunan yang terintegritas dengan baik. Yang kelima, engagement atau peran serta.
Pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dengan partisipasi masyarakat luas dan pemerintah harus memfasilitasi hal ini. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan menampung aspirasi publik. Masyarakat harus berperan, serta dalam proses pembangunan berkelanjutan, pemerintah juga turut berperan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat yang mampu menampung aspirasi dari masyarakat. Selain itu, ada beberapa ahli yang memberikan rumusan untuk lebih menjelaskan makna dari pembangunan yang berkelanjutan itu, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Emil Salim, yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan itu sustainable development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dengan sumber dalam pembangunan. Yang kedua itu Ignas Klein, pembangunan berkelanjutan di sini untuk sementara didefinisikan sebagai jenis pembangunan yang di satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak serta pada saat yang memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan dan tantangan terhadap sumber daya tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan saat ini tanpa perlu merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan adalah semacam strategi dalam pemanfaatan ekosistem alamiah dengan cara tertentu sehingga kapasitas fungsionalnya tidak rusak untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari pembangunan manusia itu sendiri. Manusia merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya peningkatan kualitas secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. Oke, itu saja yang cukup saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marak informasi kesetaraan antara laki dan perempuan, atau lebih populer dikenal dengan kesetaraan gender. Hal ini jika dikulik lebih dalam, akan mengerucut menjadi konflik ketimpangan keadaan dan kedudukan antara pria dan wanita. Peristiwa ini ada waktu perempuan mempunyai kesempatan terbatas jika dibandingkan dengan pria yang memiliki kesempatan lebih luas terkait acara dan kegiatan yang terdapat pada masyarakat. Diskriminasi ini akan hal gender terdapat aneka macam wilayah yang memiliki sifat serta tingkatan yang beragam. Gender sendiri bila diartikan adalah pembedaan kiprah, atribut, sifat, perilaku, dan sikap yang tumbuh serta berkembang dalam masyarakat. Tidak hanya itu, kiprah gender terbagi menjadi kiprah yang produktif, peran reproduksi, serta kiprah sosial kemasyarakatan. Terdapat disparatisi mencolok yang sudah lama dikaitkan, menggunakan perangkat tuntutan sosial kepantasan dalam berperilaku, serta pada giliran hak-hak, asal daya, serta kuasa. Terdapat pengelompokan sosial yang menentukan hidup seseorang dalam partisipasinya dalam kehidupan masyarakat maupun kegiatan ekonomi. Misalkan saja sebuah keluarga, pihak ibu memainkan kiprah mengasuh anak, sedangkan pihak ayah memainkan kiprah sebagai pekerja. Kondisi seperti ini terkadang mampu berubah secara drastis bila terjadi perubahan kebijakan serta masalah ekonomi. Dari data yang menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten berada pada posisi yang paling dirugikan. Misalkan saja perihal kesenjangan gender pada dasar kerja di mana adanya segmentasi jenis kelamin angkatan kerja. Terdapat pula kekerasan fisik di mana mereka mendapat kekerasan dalam rumah tangga, mendapat catcalling pada tempat umum, dan pihak perempuan menjadi penanggung paling berat dampak ketidaksetaraan yang terjadi. Tetapi intinya, ketidaksetaraan itu merugikan seluruh orang. Oleh karena itu, ketidaksetaraan gender adalah problem pokok dalam satu pembangunan yang mempunyai nilai tersendiri. Di tahun 2020 sampai dengan tahun 2035, terdapat masa di mana Indonesia mengalami demografi. Dalam jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif atau lebih dari 64 tahun. Menurut Badan Sentra Statistik (BPS), persiapan yang mampu dilakukan ialah menggunakan kesetaraan gender. Hal ini bertujuan supaya wanita serta pria memperoleh akses yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, seperti pengambilan keputusan, memiliki kontrol yang sama, dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Dengan adanya kesetaraan gender ini, dapat menjadi seni manajemen pembangunan dalam rangka memperdayakan warga,
baik pria maupun wanita, bisa keluar dari rantai kemiskinan ataupun meningkatkan tingkat hayati mereka. Kesetaraan gender sendiri tidak melulu ditinjau menjadi hak serta kewajiban yang sama tanpa adanya pertimbangan. Mengingat bahwa berita yang ada tentang info kesetaraan gender diartikan sebagai segala sesuatu, baik itu hak maupun kewajiban. Pihak wanita pastinya tidak akan mampu menanggung tanggung jawab pria maupun kebaikannya. Maka dari itu, adanya pembangunan yang berkelanjutan setiap buah tujuannya tidak lupa menjunjung tinggi hak asasi manusia buat mencapai kesetaraan gender, serta memperdaya wanita sehingga perempuan menerima kedudukan yang layak, bukan rasa iba, tetapi rasa kerja keras yang memberi pengaruh terhadap sekitarnya. Sekian, terima kasih.